Selamat pagi, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali buat kita semua dan salam sehat semua. Saudara-saudara, kebahagiaan menjadi satu sukacita dan obat tersendiri bagi kita untuk terus bersemangat dan tetap percaya. Ketika kita diberikan hari yang baru, berarti kasih Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama kita menghayati firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kembali kami disegarkan oleh kuasa Tuhan. Kami dituntun oleh hikmat Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan ketika kami akan mendalami firman-Mu. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dapat jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk dan pedoman hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-10, yang berkata demikian. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berbicara berlakulah adil. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan sederhana buat kita semua adalah apa tujuan dengan diberlakukannya atau dengan dibuatnya sebuah undang-undang, peraturan atau hukum. Semuanya itu bukan membatasi atau ruang gerak kehidupan kita atau juga menghilangkan kebebasan kita dalam melakukan segala sesuatu, tetapi dengan aturan, dengan segala hukum yang berlaku, kita diajak untuk kepedulian, untuk peduli terhadap bukan hanya pada diri kita, tapi juga di sekitar kita, entah itu orang lain, entah itu lingkungan, entah itu juga ciptaan Tuhan yang lain. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar dari perjalanan umat Israel, mengapa Tuhan membentuk satu aturan supaya mereka memahami apa yang sedang Tuhan rancang, yaitu bagaimana mereka bisa hidup berdasarkan cara Tuhan sehingga mereka akan mendapat berkat. Mereka jauh dari Tuhan, mereka justru akan binasa. Karena itu mereka diajak untuk memberlakukan hukum, karena ketika hukum itu diberlakukan maka akan nampak keadilan. Itu intinya. Karena itu saudaraku, mari kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan sudah atur dalam hidup kita dan cara Tuhan, pasti itulah keadilan Tuhan. Dan ketika Tuhan berlakukan keadilan, itulah yang menjadi berkat dalam hidup kita. Jalani saja hidup ini dengan sukacita dan kita dapat merasakan keadilan Allah ketika kita juga memberlakukan keadilan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepada Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, terkhusus sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Benita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Lukas Kesaulia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuiha. Kami berdoa untuk Diaken Martina Kesaulia. Kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami ini, senantiasa Tuhan memberkati mereka dan membungkus mereka sehingga mereka berangsur-angsur mendapatkan pemulihan tubuh mereka. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Novianti dan Maria Pardosi dalam proses kehamilannya. Tuhan selalu menguatkan dia dan membungkus dia dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga dia boleh merasakan perlindungan Tuhan sepanjang masa kehamilannya sampai genap waktunya. Tuhan sendiri yang menghadirkan sang bayi itu dalam dunia dengan tubuh yang diberkati Tuhan dan menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam suasana isolasi mandiri. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 1, Ibu Selamat Ginting Simatupang,
Ibu Yvonne Evelyn Tomison, Bapak Belsasar Piris, Ibu Yosepin Leginem Piris, Ibu Sumani Latureke. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 2, Ibu Elizabeth Christine Risamasu. Kami juga mau berdoa untuk sektor pelayanan 3, Bapak Simon Maitimu dan Ibu Joyce Maitimu. Kami berdoa untuk Ibu Sri Tamrin. Kami menyerahkan sektor pelayanan 4, Bapak Wijarnarko Benjamin, Ibu Alfanti Wijaya, adik Mikael Valiano Benjamin, adik Gabriela Francia Benjamin. Kami berdoa juga untuk Bapak Renhat Makahinda, Ibu Ani Mari Makahinda. Kami juga mau berdoa untuk adik Braine Mauli Arsyana Dipa. Kami berdoa untuk Bapak Eko Hermawan, Ibu Christine Dwi Hermawati. Kami berdoa untuk adik Felix, Ibu Susilowati. Kami berdoa untuk Bapak Robert Hartanto dan adik Naomi Hartanto. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Triwibowo. Kami berdoa untuk Ibu Minggas Hahalatu. Kami berdoa juga untuk jemaatmu Bapak Guido Watimena. Kami berdoa untuk Ibu Asti Watimena. Kami berdoa juga untuk Ibu Rizka Amanda Bantal. Kami berdoa untuk Ibu Juliana Maria Pikaulima Tutu Iha, Ibu Wehelmina Roberta Patinaya, Ibu Robertina Risamasu Tutu Iha. Kami berdoa untuk Diakan Yohanes Basaur, adik Ilona Antoineta Basaur, Bapak Luis Enrico Sipahilut. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Budo, Ibu Yuria Ningsih, Saudara Frigo Febrian. Kami berdoa untuk Saudari Jessica Tutu Iha. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam proses masa-masa isolasi mandiri mereka, selalu diberi kekuatan melalui makanan, melalui pengobatan, vitamin semua yang mendatangkan kembali kekuatan tubuh mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Teresia Maria Bolengmoy dan Ibu Susan Kaipati, Saudara Juan Berit Gaudiosa Haspers. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk Ibu Grace Tamtalahitu dan Ibu Sinta Mardiningsih. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB yang lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati untuk hamba-hamba Tuhan. Dan dalam proses masa isolasi mandiri, Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Margareta Dolph Pelialu bersama anak kekasih Regi. Tuhan bungkus hingga dia boleh mendapatkan kembali kekuatan tubuhnya yang sekarang melayani di daerah Jambi. Tuhan berkati dengan kekuatan tubuh, kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati selaku pimpinan. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka semua dalam pelayanan, keluarga mereka, bahkan karya kerja mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan akan unsur-unsur yang di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan yang terindah. Kami mau serahkan doa dan permohonan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara.